Coba Anda bayangkan sejenak nih ya. Uang tunai yang jumlahnya fantastis banget. Betul, ada uang tunai sebesar 55 triliun rupiah yang udah siap disuntikan langsung ke tengah-tengah masyarakat kita. Dan itu secara serentak ya jatuhnya. Iya, serentak. Angka 55 triliun ini kan bukan cuma deretan nol di atas kertas anggaran kementerian gitu ya. Jelas bukan. Ini tuh gelombang likuiditas raksasa. Bener banget, gelombang yang siap menyapu pasar tradisional, terus pusat perbelanjaan, sampai ke warung-warung kecil di sekitar tempat tinggal Anda. Skalanya memang semasif itu. Nah, itulah skala topik yang bakal kita bedah dalam sesi eksplorasi informasi kita hari ini. Topik yang pastinya ditunggu-tunggu banyak orang. Tentu saja, selamat datang dan kami senang banget Anda bisa meluangkan waktu buat ikut duduk santai bareng kami dalam diskusi ini. Kalau kita ngomongin injeksi dana 55 triliun ke pasar real ini, dampaknya kan selalu masif ya. Heeh. Apalagi momentumnya ini pas banget bertepatan dengan salah satu siklus konsumsi tertinggi di negara kita. Iya, betul. Jadi spesifiknya hari ini kita tuh mau membedah rencana pencairan tunjangan hari raya Atau THR. untuk tahun 2026 ini kan. Yoi. Untuk tahun 2026, bagi para aparatur sipil negara, jadi ada PNS, terus TNI, dan Polri, Sumber utamanya kita ambil dari mana nih? kita ngambil rujukan utama dari sebuah laporan yang cukup terperinci dari CNBC Indonesia. Yang baru aja terbit itu ya? Iya, yang terbit tanggal 23 Februari 2026 kemarin. Judulnya aja lumayan bikin orang langsung pengen ngecek saldo. Gimana tuh judulnya? Judulnya Perhatian, THR, PNS, TNI Polri cair 3 hari lagi. Wah, itu sih langsung bikin deg-degan yang baca ya. Benar, tapi misi kita di pembahasan mendalam kali ini tuh bukan sekedar ngomongin jadwal transfer. Sayang banget kalau cuma bahas jadwal ya kan datanya banyak. Nah, makanya kita mau bongkar anatomi dari dana 55 triliun ini. Dari mulai siapa yang berhak dapat apa gitu kan. Iya, siapa berhak dapat komponen apa, terus gimana sejarah tarik ulur kebijakan ini dari masa pandemi 2020 sampai 2026. Dan yang paling penting sih dampaknya ya. Tepat sekali. Apa dampaknya buat Anda yang mendengarkan ini, walaupun mungkin Anda bukan ASN atau abdi negara? Mari kita bedah ini, karena ada satu pergeseran pola yang lumayan radikal sih dari laporan tersebut. Pergeseran gimana tuh? Kalau kita bandingin sama tahun-tahun sebelumnya ya, pemerintah tuh sekarang ngambil langkah birokratis yang benar-benar mendobrak kebiasaan lama. Oh, soal timing pencairannya itu ya? Betul. Menteri Keuangan kan Purbaya Yudisadewa, dia secara eksplisit nyatain kalau THR itu bakal mulai dicairkan bertahap. Sejak awal Ramadan kan? Iya, sejak awal bulan puasa. Ini mengubah landscape psikologis konsumen secara drastis loh. Bener juga sih. Selama bertahun-tahun kita semua kan terbiasa sama konsep kalau THR itu uang yang cairnya mepet-mepet lebaran. Uang yang dipakai buat beli baju menit-menit terakhir gitu ya? Atau buat pegangan ongkos mudik H- sekian. Nah, sekarang timelinenya ditarik jauh ke depan. Nah, soal pernyataan Menteri Keuangan ini tuh ada detail yang cukup menarik dari artikelnya. Detail yang waktu beliau dicegat di DPR itu ya? Iya, waktu dicegat wartawan di gedung DPR RI tanggal 18 Februari kemarin, Pak Purbaya tuh ngomongnya singkat banget. Dia bilang apa waktu itu? Dia cuma bilang, minggu pertama puasa bentar lagi. Singkat tapi padat ya. Pesannya jelas, duit 55 triliunnya udah standby. Udah siap disebar. Tapi ngomong-ngomong ada sedikit selipan konteks yang lucu sih di laporan CNBC ini. Oh, yang soal penegakan hukum itu ya? Iya, bener. Di tengah kesibukan luar biasa Kementerian ngatur aliran dana 55 triliun ini supaya bisa cair minggu pertama puasa, anak buahnya Purbaya ternyata masih sempet-sempetnya turun ke lapangan. Buat nyegel toko emas ya? Iya, nyegel toko emas mewah di kawasan Pluit karena ada urusan pelanggaran aturan. Haha, urusan makroekonomi mah jalan terus ya. Tapi penegakan aturan di lapangan juga nggak bisa libur. Paralel gitu kerjanya ya. Skala prioritas kementerian kadang memang paralel kayak gitu sih. Tapi nih, kembali ke soal pencairan minggu pertama puasa tadi. Ada apa dengan itu? Di balik pernyataan optimis dari Menteri Keuangan tadi tuh sebetulnya ada satu rintangan birokrasi yang sangat krusial. Dan ini sering luput dari perhatian publik kan? Sangat luput. Ini maksudnya soal payung hukumnya ya? Betul sekali. Karena ya walaupun duitnya ada di kas negara, terus menterinya udah bilang bentar lagi kan sistem perbendaharaan negara tuh nggak bisa jalan cuma pakai omongan lisan doang. Persis. Disinilah realitas tata kelola keuangan negara kita berbicara. Harus ada hitam di atas putihnya. Aturan pencairan THR buat jutaan PNS, TNI, dan Polri ini secara hukum wajib diatur dan dikunci dalam sebuah PP atau peraturan pemerintah. Nah, masalahnya sampai artikel CNBC ini diturunkan, gimana status PP-nya?
Pihak istana sama sekali belum merilis PP tersebut. Wah, padahal janjinya minggu pertama puasa ya. Iya. Kenapa proses ini krusial? Karena draft dokumen itu harus lewatin harmonisasi antar kementerian dulu. Berarti muter dulu ya dari Kemenpan RB, terus ke Kemenkes, sampai ke Setnek. Betul, sebelum akhirnya diletakkan di meja presiden untuk diteken. Jadi tanpa tanda tangan presiden di atas dokumen PP itu, uang 55 triliun tadi nggak bisa cair. Sekecil apapun porsinya, nggak akan bisa berpindah dari kas negara ke rekening para ASN. Jadi ini tuh ibaratnya balapan gitu ya. Balapan antara ekspektasi publik yang udah terlanjur tinggi gara-gara janji lisan menteri dengan jam kerja birokrasi di meja presiden. Memang sering terjadi tarik-menarik seperti ini di lapangan. Walaupun kalender udah masuk minggu pertama puasa, kalau PP-nya belum turun, ya transferan tetap aja tertunda ya. Pasti tertunda. Nggak ada dasar hukum soalnya. Oke, sambil kita dan jutaan ASN di luar sana nunggu kepastian tanda tangan presiden, itu gimana kalau kita bedah aja isi amplop THR-nya? Boleh. Ini bagian yang ditunggu-tunggu nih. Dari data yang dijabarin Kemenq di artikel ini, kan Anatomi THR 2026 ini komponennya sangat spesifik ya. Sumber dananya full dari APBN kan? Iya, dari APBN. Terus mencakup gaji pokok, ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan ini nih primadonanya. Tunjangan kinerja, ya, alias tukin. Tepat, tukin ini kan seringkali porsinya jadi komponen yang paling tebal ya di amplopnya. Tunjangan kinerja memang sering jadi penentu seberapa tebal kue yang diterima ASN. Tapi kalau kita lihat lebih detail ke dalam aturan main yang dirilis Kemenkeu tuh ada banyak nuansanya loh. Nuansa dan pengecualian gitu ya. Iya, nggak semua ASN terima struktur kue yang sama persis. Oh ya, contohnya gimana tuh? Ambil contoh kelompok tenaga pendidik kayak para guru dan dosen. Oke. Banyak dari mereka yang dalam struktur penghasilan bulanannya itu kan memang nggak punya komponen tunjangan kinerja. Oh bener juga. Jadi kalau ngikutin rumus standar THR, mereka otomatis bakal jauh lebih kecil dong dibandingin birokrat yang di kementerian. Nah, itu dia. Makanya pemerintah menyiasati ketimpangan itu. Dengan cara masukin komponen pengganti kan? Betul. Berdasarkan aturannya, bagi guru atau dosen yang tidak mendapat tunjangan kinerja, pemerintah menggantinya dengan tunjangan profesi guru. Atau tunjangan profesi dosen ya? Iya, dan besarannya itu setara dengan 1 bulan penuh. Wah, ini langkah penyeimbangan yang cukup adil sih menurut saya, supaya tenaga pendidik nggak ngerasa dianaktirikan pas momen hari raya gini. Memang itu kan mekanisme kompensasi yang dipikirkan ya, supaya take home PTHR mereka tetap proporsional. Selain guru dan dosen, ada kelompok lain nggak sih yang perhitungannya dibedakan secara tegas? Ada dong, yaitu para CPNS. Ah, para calon ini ya. Betul, status mereka yang masih calon itu bawa konsekuensi langsung ke angka yang mereka terima. Bedanya di mana tuh? Bukannya mereka kerjanya udah kayak PNS biasa? Secara umum sih komponennya mirip. Mereka tetap dapat tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Tapi untuk gaji pokok, perhitungannya itu dipotong. Dipotong jadi berapa? Hanya diberikan sebesar 80%. Oh, jadi 80% aja ya. Masuk akal sih, soalnya nginget status kepegawaian CPNS kan memang masih dalam masa percobaan ya. Belum dilantik penuh. Iya, mereka belum sepenuhnya jadi PNS penuh, jadi hak keuangannya juga menyesuaikan persentase masa transisi tersebut. Sepakat. Nah, selain soal persentase yang dipotong tadi nih, artikel dari CNBC ini juga secara eksplisit ngerinci hal-hal apa aja yang dilarang masuk ke hitungan THR. Ini penting nih buat dicatat. Jadi buat para ASN, jangan ngarap semua uang yang biasa diterima tiap bulan itu bakal dihitung double di THR. Nggak semuanya masuk hitungan. Kayak tunjangan insentif kerja, terus tunjangan resiko atau bahaya, tunjangan pengamanan, sampai tunjangan wilayah khusus. Wilayah khusus itu kayak buat mereka yang bertugas di daerah terluar atau perbatasan gitu ya. Iya, kayak di Papua gitu misalnya. Itu semua tuh nggak ikut dihitung loh. Nggak masuk sama sekali. Jadi THR ini emang punya batasan yang ketat banget soal apa yang didefinisikan sebagai penghasilan dasar. Sebenarnya filosofi di balik pengecualian itu cukup jelas kok. Gimana tuh filosofinya? THR kan didesain berdasarkan apa yang melekat secara permanen pada status normatif kepegawaian seseorang. Yang baseline-nya gitu ya? Betul. Sementara tunjangan resiko bahaya atau tunjangan perbatasan itu kan kompensasi situasional. Atas beban kerja di lapangan? Ya, dan kondisi geografis yang sangat spesifik. Pemerintah tuh sejak awal emang udah misain antara insentif berbasis risiko dengan tunjangan hari raya yang sifatnya dasar.
Kalau dimasukin semua bahaya juga ya buat APBN. Bisa jebol postur APBN untuk THR ini. Membengkak tak terkendali dan malah nyiptain ketimpangan yang terlalu jauh antar instansi nantinya. Masuk akal, masuk akal. Oh ya, ngomong-ngomong soal persiapan hari raya, artikel sumber kita ini juga ngasih sisipan saran yang cukup praktis loh buat para pembacanya. Saran tentang apa nih? Dengan dana THR yang bakal segera cair, masyarakat disaranin buat mulai ngecek jadwal dan lokasi penukaran uang baru buat THR Lebaran 2026. Hah, ya tradisi tahunan kita banget itu ya. Banget. Karena rasanya perputaran uang puluhan triliun ini tuh bakal bermuara ke tradisi bagi-bagi uang baru ke keponakan atau keluarga di kampung halaman pas kumpul nanti. Uang kertas baru kan emang komoditas yang permintaannya selalu melonjak tajam tiap Ramadan. Tapi nih, kalau kita mau melihat dari perspektif yang lebih makro lagi, Oke, mari kita zoom out dikit. antusiasme masyarakat seputar komponen THR ini, apalagi polemik porsi tunjangan kinerja tadi, sebetulnya tuh ngebuka jalan buat kita ngelihat ke belakang loh. Nah, ini nih bagian yang paling menarik. Ada narasi historis yang lumayan panjang dan berliku mengenai komponen THR ini semenjak era pandemi. Kalau kita lihat datanya emang bener sih, timeline kebijakan THR dari tahun 2020 sampai 2026 ini bener-bener fluktuatif. Naik turunnya kelihatan banget. Pola historisnya tuh sangat kentara. Coba ya, kita masuk ke mesin waktu dan mundur ke tahun 2020. Wah, tahun yang paling berat itu ya. Banget. Waktu itu kebijakan THR bener-bener mencerminkan kondisi krisis akibat hantaman pandemi global. Anda ingat nggak sih THR waktu itu cuma dikasih ke siapa? Cuma buat ASN dengan jabatan eselon 3 ke bawah dan para pensiunan kan? Bener, pejabat tinggi yang setingkat eselon 1 dan 2 itu sama sekali nggak dapat THR loh. Dipotong habis buat mereka. Dan yang paling drastis lagi, tunjangan kinerja atau tukin dipotong habis, alias nol. 0% tukin. Iya, komponen THR saat itu murni cuma ngandelin tulang punggungnya aja, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, sama tunjangan jabatan. Kondisi tahun 2020 itu memang titik terendah dari kapasitas fiskal negara kita dalam 1 dekade terakhir. Serba sulit waktu itu ya. Sangat sulit. Fokus APBN saat itu direfocusing secara masif untuk sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial. Buat beli vaksin, bansos, gitu-gitu ya. Betul. Pemotongan tukin sampai 0% untuk THRN ASN itu adalah bentuk shock terapi dan pengetatan ikat pinggang yang nggak bisa dihindari sama sekali. Nggak ada pilihan lain emang. Negara kan butuh likuiditas darurat dan belanja pegawai adalah salah satu pos yang bisa direm paling cepat waktu itu. Iya, tinggal ubah aturannya beres. Terus nih, kita jalan dikit masuk ke tahun 2021. Mulai ada napas dikit di sini. Situasinya emang mulai sedikit berubah ya, walaupun masih sangat berhati-hati. Program vaksinasi udah mulai jalan, roda ekonomi mulai bergerak pelan. Tapi kebijakan THR-nya gimana? Nah, kebijakan THR masih jauh dari normal. Komponen yang cair itu masih sebatas gaji pokok dan tunjangan yang melekat aja. Berarti tukin masih belum masuk hitungan dong? Belum. Tunjangan kinerja masih belum dimasukkan ke dalam komponen pencairan THR tahun itu. Masih bermunculan terus kan waktu itu. Iya, varian Delta dan lain-lain. Dan pemulihan penerimaan pajak kita juga belum sepenuhnya solid. Jadi pemerintah belum berani ambil resiko ya. Belum berani mengembalikan porsi belanja pegawai ke level pra-pandemi karena ruang fiskal kita masih sangat sempit. Terus pergeseran besarnya tuh baru mulai kelihatan pas kita masuk di tahun 2022 dan berlanjut ke 2023. Era transisi pemulihan nih ya. Iyoy, di 2 tahun ini kita benar-benar masuk ke masa recovery, pemerintah mulai masukin kembali tuh komponen tunjangan kinerja. Walaupun belum utuh kan ya. Iya, walaupun porsinya baru 50%. Jadi ASN waktu itu nerima gaji pokok, tunjangan melekat plus setengah dari tukin bulanan mereka. Lumayan lah ya, daripada nol. Lumayan banget. Ini tuh kayak sinyal pertama gitu loh kalau APBN kita mulai punya ruang nafas yang lumayan longgar, walaupun belum 100% balik normal. Pemberian tukin 50% di tahun 2022 dan 2023 itu sebenarnya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan dua hal yang kontradiktif. Dua hal apa tuh? Di satu sisi mereka ingin mendongkrak daya beli kelas menengah. Dalam hal ini ASN ya. Biar pada belanja gitu ya. Betul, untuk dorong pertumbuhan konsumsi domestik. Tapi di sisi lain, defisit APBN kita kan harus ditekan kembali ke bawah 3% secara bertahap sesuai undang-undang. Oh ya benar, harus pelan-pelan turunin defisitnya. Jadi angka 50% itu adalah titik equilibrium alias titik kompromi yang paling pas antara stimulus ekonomi dan kedisiplinan fiskal. Pilihan yang moderat lah ya.
Nah, baru deh pemulihan penuhnya terjadi di tahun 2024 dan 2025. Udah balik utuh ya di tahun-tahun ini. Udah kondisinya kembali normal, tunjangan kinerja akhirnya dibayarkan penuh 100%, ngelengkapin semua komponen pokok lainnya. Nggak ada lagi tuh istilah potongan setengah-setengah. Terus gimana dengan yang tahun ini nih, yang lagi kita bahas? Nah, untuk proyeksi tahun 2026 ini, asumsi dasarnya sih masih merujuk pada pola yang sama. THR diproyeksikan cair 100% tanpa potongan tukin. Kabar gembira banget ini buat para ASN. Pasti dong, tapi tentu saja kayak yang udah kita tegaskan di awal tadi, besaran pastinya tetap harus nunggu kepastian dari kebijakan pusat lewat PP yang belum diteken tadi. Karena rumusnya kompleks ya, tiap orang beda-beda nerimanya. Banget. Tergantung golongannya apa, masa kerjanya berapa lama, jabatannya apa, sampai kebijakan instansi atau pemerintah daerahnya kayak gimana. Kalau kita perhatiin dari obrolan tadi, grafik pemulihannya jelas banget ya. Dari 0% ya di 2020. Iya, dari 0% di 2020, perlahan naik ke 50% di 2022, 2023, sampai akhirnya kembali utuh 100%. Benar-benar kayak roller coaster. Fluktuasi ini sebenarnya bukan sekedar catatan pengeluaran kas Kemenkeu loh. Terus apa dong maknanya? Timeline kebijakan THR selama 6 tahun terakhir ini bertindak layaknya indikator kesehatan makroekonomi kita secara keseluruhan. Wah, narasi yang menarik nih. Iya, grafik ini merekam fase kontraksi paling berat kita, masa-masa konsolidasi yang penuh kehati-hatian, sampai akhirnya masuk ke fase normalisasi. Fase di mana negara ngerasa udah cukup aman gitu ya. Betul, udah cukup aman buat kembali jor-joran menggelontorkan puluhan triliun rupiah buat belanja pegawainya. Wah, ya benar juga. Grafik THR ini pada dasarnya ngerekam track record daya tahan fiskal kita sebagai sebuah negara. Persis seperti itu. Nah, setelah kita ngebahas angka triliunan yang bikin pusing, terus beda detail komponen siapa dapat apa, dapat berapa, sampai ngelihat sejarah kebijakannya dari masa gelap 2020? Kita sampai di satu titik pertanyaan esensial nih. Iya, tepat sekali. Buat Anda yang lagi mendengarkan sesi ini ya, Anda yang mungkin sekarang lagi asyik ngoding di coffee shop, atau lagi ngecek stok barang dagangan di toko, Atau mungkin mahasiswa yang lagi pusing nyusun skripsi? nah itu, kenapa Anda semua ini harus peduli sama dinamika THR, PNS, TNI, dan Polri ini? Apalagi kalau Anda bukan ASN, kan? Bener. Kalau status Anda itu pekerja swasta, pengusaha, freelancer, emangnya apa sih urusannya 55 triliun uang negara ini sama kehidupan ekonomi Anda sehari-hari? Jawabannya, urusannya sangat amat erat. Tolong jelaskan nih gimana nyambungnya. Ini tuh menyangkut prinsip dasar yang namanya velocity of money atau kecepatan perputaran uang di masyarakat. Kecepatan pindah tangan uang gitu ya? Betul, angka 55 triliun rupiah yang disuntikkan secara serentak ke jutaan aparatur negara di berbagai pelosok daerah itu bukan uang yang cuma bakal ngendap di rekening bank. Nggak ditabung doang ya? Sama sekali nggak. Uang itu akan langsung dibelanjakan. Langsung diputer ke sektor real. Dan poin paling kritis dari kebijakan tahun 2026 ini ada di timingnya. Timing pencairan di awal bulan puasa tadi ya? Bayangkan, likuiditas sebesar itu masuk di minggu pertama Ramadan, bukan di H-7 sebelum Lebaran kayak biasanya. Berarti ini akan memicu pergeseran pola konsumsi yang lumayan drastis dong di level masyarakat bawah? Sangat drastis. Uang yang biasanya ditahan mati-matian sampai akhir puasa karena nunggu THR cair, sekarang udah ready di tangan konsumen sejak hari-hari pertama bulan puasa. Betul sekali, karena uangnya cair lebih awal, keluarga penerima THR ini jadi punya keleluasan waktu kan buat majuin jadwal belanja mereka. Oh iya, mereka nggak perlu desak-desakan beli baju pas malam takbiran lagi. Nah itu, uang 55 triliun ini bakal langsung tumpah membanjiri sektor real dari hari pertama. Bakal kerasa di mana-mana ya tumpahannya ini. Mengalir ke pasar tradisional buat belanja bahan pokok lauk pauk berbuka puasa. Mengalir ke minimarket buat beli sirup sama biskuit kaleng. Ke bengkel lokal juga ya, buat persiapan servis motor jauh-jauh hari sebelum mudik. Sampai ke platform e-commerce langganan Anda buat pesan baju koko dan gamis lebaran. Wah, luas banget efeknya. Jadi nih, meskipun Anda bukan pegawai negeri, tapi kalau misalnya Anda punya bisnis catering, Anda buka jasa laundry, atau Anda kerja di sektor retail dan logistik, Semua pasti kecipratan ya. Ekosistem tempat Anda mencari nafkah itu bakal langsung kena cipratan efek multiplier dari dana raksasa ini. bener-bener. Daya beli yang mendadak jadi kuat banget di awal bulan puasa ini
bakal jadi bahan bakar ekstra yang memutar roda bisnis Anda lebih kencang dari biasanya. Efek multiplier atau bola salju ini emang kerasa banget apalagi di akar rumput. Iya, perputaran uangnya cepat. Dan kalau dipikir-pikir nih ya, dengan konsumsi yang sekarang disebar sejak awal puasa, mungkin ini juga bisa ngebantu meredam shock inflasi nggak sih? Wah, analisa yang sangat bagus itu. Soalnya kan inflasi itu biasanya selalu meroket tajam di minggu-minggu terakhir menjelang lebaran gara-gara semua orang berebut beli barang di saat yang bersamaan dengan duit yang baru cair. Hukum supply dan demand. Ya, barangnya rebutan, harganya naik. Nah, kalau belanjanya dicicil dari awal puasa, gara-gara uangnya udah ada, supply chain barangnya kan jadi punya waktu buat napas ya. Itu poin analisis ekonomi yang sangat valid loh. Masuk ya teorinya? Masuk banget. Mendistribusikan demand atau permintaan konsumen sepanjang 4 minggu penuh di bulan Ramadan itu bakal sangat ngebantu mengendalikan kurva inflasi. Terutama buat harga pangan sama pakaian kan, yang suka gila-gilaan naik pas mau lebaran. Produsen dan distributor tuh jadi nggak akan terlalu kewalahan ngadepin lonjakan permintaan yang biasanya cuma numpuk di 1 minggu terakhir doang. Lebih merata lah tekanannya. Iya, lebih merata dan terprediksi. Wow, jadi kebijakan ngebayar THR di minggu pertama puasa ini bukan sekedar ngasih duit lebih awal biar pada seneng aja ya. Ada grandisan ekonominya di situ, kali. Oke, rasanya kita udah menjelajahi topik ini dari berbagai macam sudut pandang nih. Udah lumayan dalam kita bedahnya ya. Dalam banget. Kita mulai dari ngebahas anggaran raksasa 55 triliun rupiah yang disiapin pemerintah. Terus soal pergeseran jadwal pencairan yang didorong maju ke awal bulan puasa ya kan? Plus kita juga udah bahas rintangan birokrasi terkait peraturan pemerintah yang sampai sekarang masih nungguin tanda tangan presiden di istana. Kita juga udah bedah siapa aja yang berhak dapat komponen secara penuh. Ya, dan kita juga nyorotin solusi fair dari pemerintah buat tenaga pendidik yang nggak punya tukin. Terus pengecualian gaji pokok 80% buat para CPNS. Sampai pengecualian tunjangan risiko dan bahaya yang emang nggak boleh dimasukin. Dan yang menurut saya nggak kalah pentingnya kita baru aja lihat gimana sejarah fluktuasi THR dari tahun 2020 ini mencerminkan kebangkitan ekonomi nasional kita. Yang pada ujungnya kasih efek bola salju ke seluruh sektor usaha ya, termasuk buat para pendengar kita ini. Sepakat? Semua dinamika itu ngasih kita pemahaman yang jelas bahwa sebuah kebijakan fiskal di ranah birokrasi itu selalu punya gaung yang luas banget. Dia nggak cuma mandek di kementerian aja ya gaungnya. Gaungnya sampai ke sektor swasta dan masyarakat umum. Dan sebelum kita tutup sesi diskusi kita hari ini, ada satu dimensi pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih jauh nih. Oh, apa tuh? Kasih pemikiran terakhir buat para pendengar kita dong. Kita kan ngelihat eksperimen pemerintah yang berani menggeser waktu pencairan THR ke awal Ramadan ini punya potensi besar buat meratakan konsumsi dan nekan inflasi biar tetap stabil ya. Iya, yang tadi kita bahas sebagai alat smoothing itu. Nah, pertanyaannya, jika model bayar THR di minggu pertama puasa ini ternyata terbukti sangat efektif, Dalam menjaga daya beli gitu kan, tanpa Iya. bikin bottleneck logistik di akhir bulan. persis. Apakah mungkin langkah agresif pemerintah ini ke depannya bakal mengubah mindset korporasi di Indonesia secara keseluruhan? Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Apakah nanti sektor swasta bakal mikir buat ikut-ikutan tren bayar di awal ini ya? Itu dia intinya. Akankah perusahaan-perusahaan swasta, dari mulai level konglomerasi besar sampai ke teman-teman pengusaha UMKM, mulai mengevaluasi ulang kebijakan internal mereka? Dan ikutan mutusin buat ngebayar bonus atau THR karyawan mereka di minggu pertama bulan puasa juga. Mungkinkah pergeseran timeline dari pemerintah pusat ini secara perlahan bakal menciptakan sebuah standar normal yang baru dalam tradisi pembagian THR? Di seluruh ekosistem ketenaga kerjaan kita di masa depan. Tepat sekali. Itu sesuatu yang patut kita amati. Sesuatu yang emang sangat mungkin terjadi sih, dan pastinya ini bakal jadi bahan obrolan yang seru dan menegangkan di kalangan HR di perusahaan swasta sebentar lagi. Wah, pasti bakal rame tuh internal kantor ngebahas ini. Pasti. Baiklah, kami rasa sesi eksplorasi informasi kita hari ini udah benar-benar mendalam dan komprehensif. Senang bisa ngebahas ini bareng. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah ikut menyelami informasi seputar dana 55 triliun ini bareng kami dari awal sampai akhir obrolan ini. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Tentu saja, mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa ngasih Anda perspektif baru. Jadi nggak cuma sekedar tahu jadwal cair di headline berita, tapi Anda juga jadi paham soal big picture atau gambaran besar ekonomi di baliknya. Mengerti cara kerja roda ekonominya ya. Betul. Teruslah kritis, rawat selalu rasa ingin tahu Anda, dan jangan pernah ragu untuk selalu mengupas lapisan terdalam dari isu-isu yang ada di sekitar kehidupan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di sesi eksplorasi informasi kita berikutnya. Sehat selalu, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.